Untuk perawatan yang harus rutin dilakukan apa aja? Yang harus rutin ya? Yang harus rutin sih pasti. Talk slow, kita talk tapi slow. Buat cewek-cewek ada yang bilang rambut itu kayak mahkota. Nah, kalau ngomongin tentang rambut yang kayak mahkota, kayaknya langsung ngobrol sama orang yang punya rambut mahkota dua-duanya. Hai, selamat datang di Talk Slow. Waduh, setuju dulu nggak sama rambut itu seperti mahkota? Setuju. Dari Kak Adin, silakan. Iya, setuju banget karena buat perempuan itu kan benar-benar butuh penampilan banget ya. Iya. Salah satunya tuh kelihatannya di rambut, karena kalau misalkan orang kan lihat dari atas dulu nih. Oh iya. Kayak misalkan kalau misalkan kita udah oke nih fashionnya, udah pakai tas mahal, entah baju yang branded segala macem. Tapi kalau misalkan rambutnya kusut, acak-acakan gitu itu ngaruh banget. Jadi kayak, ih kok pakaiannya mahal tapi nggak ini gitu kan. Jadi menurut aku rambut itu emang benar-benar mahkota karena rambut yang bagus, yang kayak enak dilihat gitu. Itu tuh emang ngaruh banget buat seorang penampilan wanita ya. Oh oke. Itu versinya Adin Alvira. Kalau versinya Yang Kak nggak punya Vita, rambut ya. enggak dong. Oh, Kak Vita ya. Kak Vita hairstylist dari Fomos. Rambut untuk wanita adalah mahkota. Setuju atau enggak? Setuju banget. Karena Kalau kita lihat perempuan kebanyakan mau pergi kemana selalu bawa kaca dan sisir. Kaca dan sisir itu untuk Cermin. rambut. Iya, kadang kita cerminan udah oke belum rambutnya iya. gitu sisirnya. Kadang kita nggak bawa pun juga kayak benerin rambut ngapain dulu gitu kan. Sekarang pakai handphone biasanya. Iya, tadi termasuknya saya cek dulu. Setuju banget sih, cuman jangan dilihat dari rambutnya aja sih, apalagi kalau lagi pandemi kayak gini kan. Penampilan nggak cuman yang harus acak-acakan, tapi kalau warna udah oke gitu kan, terawat juga ngaruh banget gitu loh, maksudnya jadi kayak nilai plus lah maksudnya. Oke. Nah kalau ngomongin tentang rambut, warna, potongan ya sebutnya atau apa? Model rambut ya. Ada yang berubah nggak sih pandemi? Orang-orang mungkin lebih pilih yang simple gitu potongan rambutnya atau kayak gimana? Kalau selama pandemi kemarin banyak orang kan ada yang nggak berani keluar dan alhasil mereka gunting rambut sendiri. Masa ada yang kayak gitu? gitu? Iya serius. Jangan-jangan Adin juga kayak gitu? Adin juga gitu enggak ya? Enggak. Masih aman. Berarti masih aman. Jangan-jangan masnya sendiri. Saya enggak dong. Saya enggak. Justru enggak potong rambut. Enggak potong. Justru pilih enggak potong rambut. Lebih biarin acakan. Padahal kalau cowok tuh idealnya katanya 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi karena pandemi ya bisa 2 bulan lah kemarin pas awal-awal pandemi. Jadi ngirit ya. Lumayan. Iya dong. 2 bulan kan sekitar ngirit 4 kali potong rambut. Iya benar. Ya berhubung pemasukan juga tidak normal waktu itu. Langsung aja to the point ya. Langsung aja to the point ya. Oke, lanjut lagi tadi. Iya, jadi kan mereka datang dan membenerin rambutnya gitu dong. Ini bagusnya model rambut yang seperti apa sih gitu. Emang banyak yang nanya sih, tapi kalau aku lihat pada umumnya sih kebanyakan mereka masih suka dengan tipe rambut mereka sendiri ya. Misalkan mereka sukanya kayak low layer, kayak bob, ya balik lagi gitu. Cuman lebih dirapiin gitu. Karena kan abis mereka potong sendiri, kayak beberapa kali aku nemu poni potong sendiri kayak aduh miring gitu kan. Ya udah gitu kan. Maksudnya ya kita kan ngebenerin, namanya bengkel rambut kan kasarnya gitu. Masa orang keluar penampilan nggak oke gitu kan. Lagi pandemi kayak gini kan kita maskeran gitu, jangan cuman muka aja yang dirawat gitu kan gitu. Mending rambut karena udah pakai masker kan ketutup juga gitu. Oke. Tapi kalau si trennya sendiri yang lagi rame tuh apa sih selama pandemi, terus sekarang pandemi udah mulai ada era new normal segala macam. Yang lagi rame orang potong rambut. Mbak, saya potong pengen kayak ini misalnya. Dari cowok apa cewek? Semuanya? Cewek dong. Cewek cowok boleh. Oh, cewek cowok boleh ya. Kalau cewek sih masih dengan sukanya layer lah karena ada bentuknya dia gitu. Kalau di blow out terus belum masuk dia tetap dapet gitu. Jadi looknya bagus tuh. Apalagi kalau dia yang udah rambutnya panjang gitu kan, dia kalau layer kan kalau rambut panjang kan bagus ya gitu. Jadi kelihatan gitu. Kalau kayak aku rambut pendek layer gitu ya nggak usah ditanya gitu. Kalau kayak Adin ini berarti apa ini? Layer juga. Layer. Nah kalau blow keluar tuh blow out tuh kayak gini, dia keluar. Ada keluarnya di sini gitu kan banyak kan lihat di majalah-majalah atau Instagram tuh kan keluar kebanyakan lebih bagus gitu kesannya gitu. Dan ini kalau Adin berarti styling terakhir kapan? Kemarin. Sambil warnain rambut. Habis diwarnain juga.
kemarin. Ini tuh warna apa sih? Tebak dulu. Ini gold bukan sih? Yes, terus apa lagi? Gold aja nggak sih? Terus apa lagi? Bukannya gold aja? Ya lebih warna, kalau di orang kan mungkin mikirnya gold aja gitu. Kalau kita sih nyebutnya kayak warna baked brown gitu. Baked brown. Brown Oh, gitu. oke. Jadi ini kan dia nggak cuman gold aja kan, ada kayak coklatnya gitu. Terus sentuhannya dia nggak yang full color, kan ada yang kayak coklat semuanya, global color namanya. Kalau kayak gini namanya balayage. Balayage. Oke, terima kasih banyak, istilahnya sangat rumit sekali ya. Saya juga awalnya tuh apa sih inget-ingetnya namanya penyebutannya salah. Ini juga salah. Saya salah nggak sih? Enggak. Saya nggak tahu maksudnya itu salah apa benar. Silahkan bohongin saja ya. Takutnya salah. Oke, jadi secara ini tuh jadi dari warnanya, dari modelnya itu biasanya cewek-cewek bakal sangat memperhatikan. Ya, memperhatikan banget. Oke, nah kalau kayak Adin potong kayak gini, pilihan sendiri atau biasanya ngobrol dulu sama hairstylistnya? Biasanya pertama aku kayak lihat-lihat dulu nih model-model dari Pinterest sih sekarang, kayak model-model yang ini tuh kayak gimana, terus nanti baru aku konsulin. Terus kadang kan biasanya kan nggak semua salon tuh kadang potong nggak sesuai selera gitu. Aku tuh agak picky kalau buat potong rambut, kayak Mbak tapi jangan pendek-pendek ya. Kadang kalau jangan pendek-pendek tuh dipotongnya tuh bener-bener segini. Jangan pendek-pendek potongnya segini. Makanya kalau misalkan aku potong rambut tuh kayak ini salon bisa nggak ya, ini salon bisa. Makanya aku kayak maunya bener-bener yang rapi, yang picky dan nggak terlalu pendek dan sesuai aku mau. Itu tuh buat perempuan tuh apa ya, itu salah satu hal yang bikin ini sih pengaruh banget, karena sekalinya potong rambut kan tumbuhnya tuh lama. Jadi kalau misalkan salah potong rambut tuh BT-nya bisa 2 bulan. Bener banget. Nggak cuman cewek, cowok juga kayak gitu. Oh, gitu ya. Kalau misalnya ngelihat cowok-cowok pakai topi, berarti dia bisa lah potong rambut. Nggak. Nah, berarti kalau misalnya kayak Adin misalnya datang ke Fomos, biasanya konsul dulu, ngobrol dulu, dikasih suges bagusnya kayak gini atau kayak gimana? Setiap orang yang mau perawatan pasti kita konsul dulu sih. Mau perawatan apapun, gak cuman warna dan gunting, kita pasti konsul. Jadi kita biar saling enak gitu loh. Jadi keluhannya apa nih, misalkan berketombe juga atau misalkan pengen potong begini, pengen warna begini, jadi kita tahu. Takutnya dia asal lihat-lihat pengen perawatan ini dan sedangkan rambutnya nggak kenapa-napa, ya nggak usah gitu. Kita saranin ke sini aja gitu. Tetap harus konsul sih. Jadi awalnya emang ngobrol dulu gitu ya? Ngobrol dulu, selalu aku dari kasir kita suruh duduk dulu, terus kita kayak ya ini ngobrol santai tapi nggak lama-lama juga gitu. Iya, takut lama ngobrolnya ya. Takut lama ngobrolnya. Nah, biasanya kan kalau cowok-cowok mapan tuh di usia 30-an. Maksudnya mapan dalam memilih potongan rambut. Orang-orang yang di atas 30 tahunan biasanya udah kayak gitu aja potong rambutnya. Kalau cowok ya. Kalau cewek kayak gitu juga nggak? Ada yang kayak gitu juga sama. Kalau dari segi umur segitu ya, iya rata-rata sama. Udah males ganti model rambut, udah males nge-explore lagi kayak gimana gitu ya. Kecuali rambutnya emang rusak dan dia nggak mau harus pangkas. Oh gitu? Ya ada yang misalkan kayak bercabang gitu kan. Bercabang termasuknya kalau orang yang nggak... Kalau salon buka cabang enak, kalau rambut bercabang nggak enak ya. Benar. Kalau kadang kan kita nggak bisa maksa orang buat kayak harus treatment terus ya, karena kesibukan orang kan beda-beda ya kan. Kadang aku sendiri aja nyuruh orang buat treatment, perawatan ini tuh kalau udah aku capek, terus habis itu udah kayak buat hair mask aja tuh jarang gitu loh. Jadi ya udah aja, paling ya mau nggak mau dibuangin dikit-dikit. Otomatis kadang kalau dikit-dikit kok masih bercabang, udah Mbak pendekin aja. Ya udah pendekin gitu. Dan pixie sekaligus atau ada yang kayak gitu, pixie juga ada. Tapi kalau pixie kebanyakan orang yang udah potongnya pixie sih. Dia karena kan udah pede ya. Jadi dia pasti balik ke pixie. Tapi kalau buat orang yang tadi rambut panjang ke pixie itu ada tapi jarang banget. Apalagi dari segi umur segitu ya. Jarang banget, pasti mereka kayak aduh kependekan. Aku juga mikirnya kependekan gitu loh, karena kalau orangnya nggak pede, kebanyakan tuh cewek tuh nggak cabi tapi nggak mau nanti kelihatan cabi gitu. Sebenarnya sih itu sih kayak suges dirinya sendiri gak sih? Iya benar. Pas ngaca kok kayaknya pipi tapi, gitu. Aku juga sih. Aku kalau aduh cocok gak sih, aduh pipinya kelihatan lemam gak sih gitu. Padahal kan emang berat badan naik gitu, tapi gimana pun harus ditutupin gitu sama. Jadi rasanya jadi customer tuh ngerti lah rasanya. Maksudnya dia dengan nggak mau pendek-pendek nanti nggak ketutup pipinya gini-gini. Oke. Iya. Nah kalau Adin untuk perawatan biasanya punya jadwal reguler
untuk oke, waktunya nyalon nih, atau kalau cowok kayak cowok kan nunggu kiengnya gitu. Kalau Adin termasuk yang kayak gitu nggak? Aku sih bisa rutin ya, kayak Rutin. misalkan seminggu ada Sabtu Minggu libur atau Rabu nggak ada kuliah nih, pergi ke salon. Kadang kan pusing juga, Kak, kuliah tuh pusing, mumet, kepalanya butuh dipijat, butuh banget yang namanya hair spa tuh kesini-sini tuh. Terus kayak butuh me time gitu loh. Oke. Jadi ke salon tuh nggak cuman urusan untuk rambutnya, tapi kayak me time juga Iya, katanya. me time. Oke, benar nggak Mbak Vita? Bener sih. Maksudnya secara schedule misalnya seminggu sekali nyalon gitu. Benar-benar. Kadang pada janjian nyalon yuk Iya, di salonnya, cewek-cewek. pada ngobrol. Iya, gitu. iya, Ada iya. yang kayak gitu juga. Itu girls time namanya. Oh, Ngegosip. iya. Iya, aduh, gosip nih gitu. Kadang tahu nih gosipnya, pura-pura nggak tahu aja, kita kan lagi nyatokin rambutnya. Gitu aja gitu. Oh, nggak nambahin. Gitu. Takutnya pas nanya-nanya terus lu siapa gitu kan, gak enak juga kan gitu. Padahal aku tahu yang Aku sebenarnya. Bener-bener. Oke, kalau nyalon biasanya dianterin cowoknya atau emang berangkat sendiri saja? Yang punya cowok. Oh, nggak punya cowok. Iya. Nanti di bionya ditambahin ya ini ya. Nggak punya cowok ya di bionya ya ditambahin. Inilah sendiri. Tapi kalau suggesnya Mbak Vita untuk cewek-cewek kayak gimana? Untuk waktu ke salon tuh harusnya pas momen kayak gimana? Mereka kebanyakan ini sih anak, kalau sekarang kan kuliah katanya lagi masih online ya. Iya. Kalau online, jadi mereka kebanyakan kayak kita reservasi dulu tuh. Jadi bikin janji, Iya. terus abis itu nanti jam sekian. Jadi nggak bisa dipastiin gitu loh. Kadang weekend, kadang nggak bisa weekend gitu loh. Sementara Hari-hari kalau biasa. periodenya mingguan kah, per 2 minggu atau Iya. bulanan? Kalau Kadang ada yang per minggu, ada yang per 2 minggu gitu. Kadang kan kita kalau udah yang customer tetap hafal kan. Iya, Jadi iya. oh ini seminggu sekali emang orangnya suka kesini gitu. Ada yang kayak lama, oh nggak kelihatan sih, sebulan sekali datang. Mungkin nunggu gajian kali ya gitu kan, nggak tahu gitu kan. Ya it's okay gitu. Alhamdulillahnya tuh kalau sama customer pada cocok semua, karena kita tuh juga bukan cuman nyalon aja tuh, jadi ngobrol, sharing, jadi seru-seruan gitu. Makanya kadang kebanyakan kan asik, nggak didiemin. Ada loh salon yang kayak aku mau treatment warna kan lama ya, 2 jam minimal ya yang warna biasa, terus didiemin aja kan bete gitu. Oh, jadi emang ya mungkin kayak cowok-cowok ketika ngobrol sama barber pas lagi potong rambut gitu ya, bisa ngomongin istrinya gitu. Oh beda. Mas barbernya tahu masalah keluarga saya. Iya. Nanti kalau lu macam-macam gue bongkar. Nggak gitu dong mainnya, nggak gitu. Dan biasanya kalau yang reguler kayak gitu, mereka tuh emang kayak di hair spa segala macam atau kayak gimana? Iya sih, kalau yang buat reguler gitu kebanyakan hair spa. Hair mask juga ada gitu. Kalau Adin datang ke salon, tujuan utamanya biasanya untuk ngapain? Paling pertama sih hair spa, karena kan Hair spa. rambut suka kusam juga kan ya. Dan suka dipijat kali ya. Iya, Terus oke. paling pedi-medi sih, soalnya kan kuku, aku tuh suka banget pakai kutek gitu. Jadi kalau pedi-medi tuh butuh banget. Oke, biasa misalnya dalam sebulan kisaran berapa kali bisa? Seminggu sekali bisa. Seminggu sekali, berarti kayak sebulan tuh 4 biar kali. cantik kukunya. Ih, luar biasa. Kukunya masa juga bisa dipercantik. Terima kasih banyak. Kalau misalnya budget kisaran berapa? Budget sih tergantung salon ya Mbak. Iya, karena Tergantung beda-beda. salon. Tergantung nih kalau lagi akhir bulan nih, uang jajan belum turun, cari salonnya yang biasa. Oke. Kalau baru dikasih jajan nih sama mama. Karena anak awal kuliahan. bulan, Oh iya, Versi anak anak kuliahan. Iya. Kalau versi Tak dulu minta ke orang tuanya gimana? Mau nyalon gitu. Iya. Mamahnya mau ngasih uang buat nyalon. Kadang bareng mama biar nggak Oh, bareng bayar. mamahnya. Oh, biar nggak bayar. Kalau ke salon sama mama jadi semua aja dipakai. Mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Jadi Mumpung sama mama. Iya. Bagus. Nanti besok juga ada tulisan Apa? nyalon harus bareng mama. Biar dibayarin Biar mama. dibayarin. Biar dibayarin mama. Oke. Dan biasanya cewek-cewek punya budget khusus ya untuk nyalon ya? Ya, budget khusus pasti ada sih. Kayak mereka pasti kan buka menu dulu, lihat. Kalau yang orang baru yang ke Fomos ya, pasti dia lihat harga dulu. Untungnya sih kita harganya juga bersahabat kok gitu. Maksudnya kita istilahnya di kawasan mall ya ibaratnya. Masih bersahabat, apalagi kalau kita ada member gitu kan, kita juga ada member gitu, ngumpulin poin gitu juga bisa ditukar treatment gratis. Oh gitu, jadi bisa ditukar dengan Tapi nggak langsung ditukar kan, dikumpulin. Oh dikumpulin dulu baru ditukar dengan Iya. treatment gratis. Nah untuk treatment rambut biasanya cewek-cewek nih ngapain aja? Yang nggak tadi selain hair spa, Hair spa, terus hair mask, mani-pedi. mani-pedi,
Terus apa paling lagi? gunting kan, Gunting, potong rambut. Terus apa lagi? Coloring, ya smoothing, blow perm namanya. Blow perm. Blow perm itu yang aku sebut tadi tuh yang blow permanen. Oh, blow perm tuh blow permanen. Oh, oke. Terus apa lagi? Yang keratin itu apa? Oh iya, ada keratin juga. Keratin itu termasuk yang lagi banyak yang suka sekarang? Iya, banyak sih. Kita di Fomos ini akhirnya ini lebih banyak kayak smoothing juga ada sih, smoothing, keratin, terus warna. Jadi kita tuh udah ada masing-masing tuh udah ada kayak job desk-nya. Iya. Oh si ini gunting, oh si ini warna, si ini. Jadi enak kerja, kita kan kerja tim ya Mas ya. Jadi kan biar nanti hari yang sama, jam yang sama, ada yang mau ini kan nggak numpuk. Jadi karena ada yang megang satu-satu. Gitu. Keratin itu apa sih? Kalau keratin itu sebenarnya kayak treatment ya. Jadi dia tuh kayak yang buat rambut-rambut yang udah rusak, kayak bekas pewarnaan, bekas yang ya smoothing gagal kan ada juga ya gitu. Emang benar-benar kan ada nih rambut yang kayak sapu ijuk, nah itu bagusnya dikeratin. Nanti dia tapi nggak langsung pulih ya, dia harus berapa kali gitu loh. Karena dia tuh kayak mendeposit protein tuh, jadi rambut itu terisi gitu loh vitaminnya. Kalau misalkan dia udah rambut rusak, dia dipaksa smoothing tambah nggak jadi gitu loh. Jadi Dan harusnya disarankan untuk keratin. Ya makanya kenapa tamu datang tuh kita saranin buat sesuai kebutuhannya aja gitu. Kadang kan ada yang nggak tahu nih kayak datang belum ada planning ya, ada kan yang kayak gitu mau treatment apa gitu, terus misalkan orang mau kayak gini terus kenapa nggak di ini aja keratin gitu biar rambutnya makin sehat lembut gitu kan. Siapa sih yang nggak mau punya rambut sehat ya kan. Tapi kalau misalkan dia dari awal emang ada yang datang terus saya mau keratin, oh ya udah berarti emang dia tuh tahu keratin tuh seperti kebutuhan rambutnya tuh seperti apa. Bener banget gitu. Nah kalau itu urusan perawatan nih, sementara untuk urusan model rambut, nah ya kayaknya influence dari cewek-cewek udah mulai banyak gitu ya. Mereka bisa ngikutin kayak selebgram yang mereka suka, terus juga K-pop lagi di mana-mana ya kan. Itu ngaruh nggak sih biasanya ke permintaan orang-orang yang datang, Mbak saya mau potong kayak Lisa Blackpink diwarnain kayak Jennie misalnya. Termasuk yang kayak gitu nggak? Termasuk yang ngaruh juga ya? Termasuk ngaruh juga. Soalnya emang beberapa kemarin kalau potongan sih belum terlalu banyak ya, tapi ada gitu. Kalau yang warna itu aduh kayak digandrungin banget gitu loh. Kayak yang di dalamnya aja, di depannya aja gitu. Ada kan pernah lihat kan yang sekarang jadi banyak orang yang di warna depannya aja gitu. Itu kan semenjak karena kan pasar Korea itu ini banget ya, ngaruh banget gitu. Jadi orang yang tadinya model rambut seperti itu kan pernah ada dulu, tapi mungkin orang nggak terlalu ngeh gitu. Semenjak ada K-pop gitu kan, apalagi dari Blackpink, siapa sih yang nggak tahu Blackpink yang fansnya juga banyak kan. Jadi mereka banyak yang suka pengen, Kak bisa nggak warna gini? Tapi nggak harus sama. Biasanya pengen di warna abu-abu dong, di warna ungu. Kalau Jennie kan kayak gold ya, kayak gold gitu. Kalau Adin termasuk yang kayak gitu nggak untuk cari model rambut, potongan rambut, warna rambut biasanya? Patokannya siapa? Ada nggak sih? Aku sih kurang suka sama misalnya kayak K-pop gitu, aku kurang suka karena emang aku nggak suka juga. Paling aku tuh lebih ke yang ngikutin barat tren yang barat ya, kayak warna-warna balik gitu. lagi ke selera pribadinya ya. Soalnya kayak kalau misalkan aku lihat yang model sekarang kan yang ini ya, yang poni begitu, itu tuh udah banyak banget yang pakai kayak gitu. Jadi aku tuh nggak suka kalau misalkan sama kayak ya sama dong gitu kayak pasaran. Jadi aku nyari yang kayak orang-orang jarang yang beda gitu. Justru ada orang yang pengen tampil beda dan akhirnya ngelawan arus yang lagi rame. Iya benar, ada juga. Oke. Termasuknya aku sih, jadi pas sebelum ada K-pop itu aku udah pernah ngewarna yang depannya doang waktu itu abu-abu ya kan. Terus abis itu banyak yang komen gitu loh, cuman pengen gitu kan. Karena kan ya versi WhatsApp kan banyak banget yang mau konsultasi dan pengen warna seperti itu. Aduh kok banyak yang pengen, aku warnain lagi, gelapin karena kan satu udah kayak kering banget. Terus akhirnya aku pengen ganti warna, aku orangnya bosenan gitu. Pas udah semenjak itu kan rambut aku udah beda warna nih, udah nggak warna tadi yang depannya doang gitu. Muncullah ada Blackpink ini gitu. Jadi aku udah pernah warna kayak gitu. Jadi aku aku nggak mau ada yang samain gitu. Jadi ada tergantung orangnya sih, balik lagi ke orangnya gitu. Tapi kalau secara trennya paling banyak warna yang dipilih adalah warna apa? 3 deh yang paling banyak dipilih. Ash grey, terus violet. Satunya lagi mungkin lebih ke brown ya, brown.
ash brown gitu. Ash brown, oke. Tetap masih umum tuh, maksudnya banyak yang suka brown juga gitu loh. Mau dia dibentuk depannya doang, belakangnya doang, banyak yang suka gitu. Oh, oke. Jadi tapi bukan seluruh rambut berwarna itu terus tapi di-combine warnanya atau kayak gimana? Kita ada beda-beda teknik ya. Ada yang highlight, ya terus aku tadi bilang balayage, terus ada yang peekaboo tuh bawa dalamnya aja. Dalamnya aja. Yes, jadi kalau diikat ada warna tuh. Pernah lihat kan? Kayak jadi pas di Iya, style juga ada kan gitu. Iya. Dan itu kebanyakan sukanya warna-warna fashion. Jadi kalau kalau misalnya cuma coklat doang nggak mungkin dong. Kebanyakan warna biru gitu kan. Jadi kontras banget gitu pas kan. lagi diikat ya. Pink gitu kan. Terus ada kayak ada banyak yang minta kemarin terakhir aku ada yang warna biru. Biru warna, ada yang suka warna biru. Okay. Terus aku keinget-inget kok kayak apa sih gambar minuman ya gitu, kayak biru sama kuning gitu kan. Gitu. Menyegarkan sekali warnanya kan, ya. seger kan, tapi bagus gitu. Iya. Dan yang warnanya juga anak muda, anak milenial gitu loh. Emang masih pengen warna kayak gini bisa nggak gitu. Anak muda sekarang tuh berani-berani ya? Iya. Ya Din ya? Termasuk yang berani nge-explore. Adin termasuk yang berani nge-explore. Kalau kata saya sih mungkin karena semenjak sekolahnya lagi libur kali ya. jadi berani Iya, nge-explore. jadi dia berani nge-explore. Kalau Adin kuliah juga seperti ini. Kuliah seperti ini. Wow. Seperti ini. Bahkan itu tuh rambutnya pernah lebih terang dari ini. Masa? Bawahnya terang ya. Diliatin satu kampus? Enggak, atau biasa aja? Di kampus aku warna hijau ada. Oh, jadi udah biasa lah ya. Warna-warni. Oke. Barangkali abis ini langsung mau diwarna kan. Anda jangan macem-macem sama saya. Saya diwarnain gimana nasib muka saya yang rata ini ya. Tapi gini deh, biasanya kan rambut warna. Ada perawatan khusus nggak sih untuk yang di rumah? Kalau Adin biasanya rambut warna dirawatnya kayak gimana supaya warnanya nggak rusak segala macam? Paling beli masker ya. Beli masker. Masker buat rambut. Karena kan kalau rambut kayak gini kan lama-lama kusam, kering. Karena kan aku catok hair dryer tuh setiap hari. Catok hair dryer tiap hari? Soalnya nggak pede kalau nggak catokan keluar. Wow, ribet ternyata jadi perempuan. Siap-siapnya 1,5 jam. Catoknya 1,5 jam? Catoknya sejam. Sejam. Siapnya setengah jam. Oh, udah hitung-hitung. Jadi Udah misalkan dia keluar jam 8, bangunnya jam 5 subuh. Iya benar. Oh benar ya? Oh iya benar. Jadi cowok-cowok yang suka ngeluh kalau ngedate sama cewek itu totalitas dari perempuan yang mau tampil cantik di depan Anda. Iya benar. Dan Iya pas kan? cowoknya jemput biasa aja pernah. Enggak dong, berubah dong. Oh, berubah dong. Oh, iya. Berubah dong. Itu tadi rambut aja total 1,5 jam, belum lagi muka kan? Itu udah sama muka. Oh udah sama muka, berarti 1,5 jam lah ya. Jadi kasih jeda lah sejam. Nah kalau misalnya menurut Mbak Vita perawatannya kayak gimana sebaiknya untuk rambut-rambut berwarna? Rambut berwarna yang pasti sih sampo. Sampo harus khusus karena kenapa sih harus khusus sampo khusus warna? Soalnya kan biar di situ kan di samponya kan ada kandungan khusus. Jadi dia tuh bisa memperawet warna tuh, mempertahankan warna. Mempertahankan warna dari coloringnya. Iya, terus menutrisi gitu. Hair mask juga pengaruh. Misalkan hair mask kan nggak harus setiap hari ya, seminggu bisa 2-3 kali. Yang dipakai misalkan kan ada nih yang keramasnya setiap hari, ada yang 2 hari sekali, ada yang 4 hari sekali gitu. Ada. Ada yang sehari 2 kali, sahabat seperti iya, saya pagi, rambut sore. saya langsung wah. Iya karena beda, masnya kan cowok gampang. Kalau saya pagi sore, aduh belum ngeringinnya ribet gitu. Nah itu kalau buat yang hari-harinya sih conditioner gitu, harus conditioner gitu. Jadi lembut kan dia melembutkan. Pakaiannya juga pakai conditioner juga cuma di bagian tengah ke ujung, nggak usah sampai atas gitu. Kalau sampo kan kita ini ya membersihin ya, barangkali berminyak atau ketombe digosok gitu. Kalau conditioner kan emang buat dari batang ke bawah doang, kayak ngelembutin tuh. Misalkan dia bercabang atau apa gitu. Jadi next misalkan dia mau diwarna lagi, rambut juga masih sehat gitu loh, masih oke gitu. Oh oke. Soalnya gini, kalau ada sampo yang nggak khusus ya, aku sih nggak mau sebut merek. Misalkan nggak khusus terus tiba-tiba, Kak aku kok abis warna ini seminggu kemudian luntur gitu. Kan banyak yang kayak gitu kan. Warnanya udah beda gitu. Beda kadang ada yang bedanya bagus, ada yang biasa aja, ada yang jelek gitu. Soalnya misalnya tadinya merah jadi oranye gitu. Iya. Warnanya turun. Iya. Masnya kok tahu? Kayaknya pernah ngalamin. Nah kalau misalnya untuk itu kan berarti harus ada sampo khusus ya kan untuk menjaga si warnanya supaya tetap awet. Kalau orang yang suka gonta-ganti warna rambut, sebaiknya periodenya berapa lama? Periodenya sebenarnya periode tuh ada yang aslinya nih misalkan mau 3 bulan sekali. Iya, biasanya kan ada orang tuh, aduh bosan ini ganti, bosan ini itu ganti. Itu aku banget itu. Aku baru 2 bulan udah ganti. Biasanya kayak gitu. Makanya sampai rambutnya
potong lagi rusak. Soalnya kan kita apalagi kerja di salon nggak mungkin penampilan nggak dijaga, nggak diatur ya. Misalkan kita rambutnya dikeramas ya harus cepet dikeringin karena takut ada tamu rambut basah kan nggak oke dilihat, harus di stylingin, otomatis kan kena hair dryer, kena catokan yang panas kan rambut masa nggak juga dinutrisi sih gitu ibaratnya tuh gitu. Jadi ya emang apa sih namanya, emang perawatan tuh harus banget kata aku mah. Harus banget wajib kayaknya. Dan harus punya budget khusus. Oh iya, harus punya budget khusus. Oke, mari kita iyakan yang itu ya. Cuman ada nih yang misalkan mau diwarna lagi enggak gitu, nanti aja lah masih suka warnanya gitu. Ada juga seperti itu sih gitu. Jadi dia datang paling treatmentnya hair mask datang, nggak harus yang warna. Kita juga nggak nuntut buat orang tuh buat ganti warna. Kita ngasih tahu ada warna tren baru, tapi kalau orangnya masih suka warnanya nggak apa-apa gitu. Kadang kan itu sampo kan kalau kita makainya khusus, mungkin kan dia jadi lunturnya makin bagus gitu. Maksudnya nggak yang jadi jelek. Jadi gitu. drop banget warnanya gitu ya. Oke. Nah kalau Adin, ini potongan rambut yang bertahan sudah berapa lama? Ini udah lama banget, ada kali 6 bulan. 6 bulan lama, terima kasih banyak. Karena kan cewek. Oh iya cewek ya. Cewek aja kan tadi seperti balik lagi Adin kan pernah bilang kalau potong tuh teliti kan. Iya. Jadi kan kalau misalkan nggak dipotong pun masih oke ya nggak dipotong mungkin seperti itu. Kalau cowok kan 6 bulan udah kayak apa tuh? Iya gitu. Pasti banget. Ya kan. Nyisirnya Berisi udah kan repot. deket telinga gitu. Iya banyak banget. Sih yang... Kadang-kadang kesini. Oh, iya. Jadi harus sedia pomade ya Pak. Iya. Buat tetap styling oke. Iya. Nah kalau cowok-cowok pakai pomade, kalau cewek-cewek pakai vitamin rambut juga oke. Vitamin rambut. Okay. Setengah kering makanya gitu. Jadi setengah kering itu maksudnya adalah setengah kering tuh setengah basah apa Setengah basah. setengah basah. Oh saya sedikit agak ngeblank ya. Setengah kering dan setengah basah tuh untuk cewek-cewek beda ya. Oh iya, setengah basah, setengah kering jadi muter ya. Nah itu kan cewek tuh. Kalau cowok rambutnya diwarna terus pakai pomade gimana? Nggak apa-apa. Tapi emang mungkin karena tergantung merek ini ya, merek warna rambutnya ya, produk catnya ini ya. Produk cat rambutnya. Karena kan beda-beda ya. Kalau kita kan, nggak usah ditanya gitu. Maksudnya produknya apa pasti tahu gitu loh. Kadang kan ada yang cepet luntur yang aku bilang tadi. Jadi takutnya mereka ngiranya apa karena pakai pomade ini gitu loh. Padahal belum tentu gitu loh. Belum tentu pakai pomade ini terus rambutnya jadi luntur atau jadi kaku gitu. Itu satu. Kedua tuh kadang ada yang nggak cocok. Jadi setelah pakai pomade mungkin ketombean gitu. Karena kan dia berminyak ya, karena terlalu ini kan. Terus mungkin keramasnya nggak setiap hari. Itu ngerasa nggak sih kalau pakai pomade itu kan kadang disampo susah banget. Ya kan, dia harus nggak bisa sekali kan. Ya berarti kan itu masih nempel. Dia tuh kayak lilin tuh, kayak lilin kan. Jadi dia harus benar-benar bersih. Makanya kenapa bukan banyak sih, kayak pada umumnya rata-rata tuh kalau yang pakai pomade tuh ya berminyak, jadi ketombe jadinya gitu. Dan kalau ketombe mereka pakai sampo yang khusus ketombe, warnanya luntur. Jadi repot dong. Iya benar. Iya. Aduh, cowok-cowok ternyata ribet juga ya. Iya, sebenarnya ribet, tapi mungkin kalau cowok nggak mau dibikin ribet ya, beda sama cewek. Gitu. Iya, jadi nggak terlalu pusing juga. Tapi ada sih yang sampai pusing juga. Itu mah berarti yang perhatian banget. Perhatiin banget. Nah, untuk berarti yang menentukan tuh adalah cat rambutnya. Iya, cat rambutnya. Cat rambutnya, terus samponya pokoknya. Kalau warna ya, karena kan tadi kan pomade pengaruh nggak buat rambut yang orang diwarna gitu loh. Kalau samponya juga nabrak nggak buat sampo yang khusus warna juga itu bisa jadi pengaruh juga. Oke, jadi emang kalau misalnya udah diwarnai nih rambut termasuk cowok gitu ya, perhatikan juga pomade-nya, terus juga pas samponya. Wow, saya banyak tahu akhirnya ya. Ternyata saya nanti ditulis ya. Ini kayak konsultasi pribadi jatuhnya ya, ditulis. Aduh, ya. Nah, kalau cewek-cewek trennya kayak gimana untuk model rambut? Top 3-nya deh. Saat ini ya. Kalau saat ini sih banyak yang suka oval ya. Oval. Jadi biar rambut tuh tetap berisi, nggak banyak trap. Ada sih yang mintanya cuma trap dikit, tapi kebanyakan mah kayak oval aja. Oval itu adalah kayak gimana? Saya nggak paham. Potongan rambut oval itu kayak hampir rata. Tapi kan kalau rata kan rata banget. Dia tuh kayak gitu. Iya, ada wave-nya gitu ya. Iya, benar, ada kayak melengkung lah gitu. Jadi dia tuh biar nggak rata banget ke depannya, ada bentuknya gitu loh. Terus kayak yang kedua tuh
masih Shaggy Layer sih, masih Shaggy Layer. Shaggy Layer. Terus yang ketiga Pixie sih. Pixie. Kalau Adin ini namanya adalah Layer. Oke, terima kasih banyak. Saya bingung akhirnya. Oh, ada lagi, tambahan lagi dong. Apa tuh? Banyak yang suka potong bob kayak Polwan. Oh ya? Sekarang lagi musim Ya kan? kan. Mungkin karena tadi balik pertanyaan tadi kayak Lisa Blackpink kali ya. Iya. Oke, sebenarnya intinya bob gitu ya. Intinya bob, tapi ya tergantung panjang pendeknya juga biasanya nentuin juga. Kalau bob kan emang rata-rata pendek ya, rata-rata pendek. Tapi ada yang mintanya kayak sebahu aja, ada yang mintanya di bawah telinga banget gitu. Kalau yang porsinya lehernya rada tinggi, dia bagus nih kayak model kan gitu. Iya. Kalau yang tenggelam gitu kan lehernya gak kelihatan tuh, aku saranin jangan potong seperti itu. Gitu, biasanya. Jadi biasanya ada obrolan lagi tetap ya, ada obrolan lagi tetap. Nah kalau tadi kan Adin bilang udah 6 bulan nih rambut seperti ini. Biasanya akan memutuskan mengganti model rambut. Kalau apa? Kalau punya duit, tahu nggak? Kalau udah panjang. Jadi kalau udah panjang nih agak panjang lagi sedikit. Kalau dipotong kan nggak terlalu nyesel. Kalau segini kan masih nanggung. Kalau dipotong nanti bisa kependekan. Tapi biasanya nyesel. tapi biasanya kalau panjang rontok nggak? Enggak. Oh, nggak rontok. Berarti bagus ya? Bagus sih. Berarti Emang kebanyakan kalau rambut kepanjangan rontok sih. Karena berat. Berat. Ketarik gravitasi ya? Iya, berat. Dan sebenarnya kalau rontok pun sebenarnya nggak bermasalah asal nggak berlebihan banget gitu. Oh iya, rontok itu wajar asal nggak lebay rontoknya. Nggak lebay. Ya maksudnya 100 sampai 150 per helai lah. Tapi kan orang nggak mungkin ngitungin ya. Cuman maksudnya kalau masih normal-normal aja nggak apa-apa. Kadang kan ada siklus pergantian rambut Iya, gitu loh. iya, Maksudnya masih nggak masalah. Dan kalau yang ibaratnya habis melahirkan itu mah cuman sementara, biasanya nanti mah udah selesai berapa bulan udah normal lagi gitu. Kan ada nih habis lahiran terus rambutnya rontok. Kayak kan. ngeluh banget gitu, Iya, sisiran. ngeluh banget. Mungkin karena gini sih Mas, karena sebelumnya dia nggak pernah rontok dan tiba-tiba dia rontok, jadi kayak kaget gitu loh, kayak rambut saya kenapa nih? Oh iya gitu. Saya banyak pikiran kayaknya. Enggak ya. Jadi udah langsung berpikir sendiri ya kalau rambut. Kalau saya banyak pikiran saya rontok, jadi saya jangan ada pikiran gitu. Nah, kalau Adin saya emang ngebayangin ya gitu, cowok-cowok aja kalau misalnya bangun tidur rambut tuh sebegitu rupa bentuknya. Kalau Adin bangun sebelum tidur dan sesudah tidur ada yang dilakukan nggak untuk menjaga rambutnya supaya tetap kayak yang seperti ini gitu? Paling aku sisiran sih, itu penting banget tidur nih, mau tidur sisiran dulu, iya terus. Hah, mau tidur sisiran? Iya kan kusut nanti kalau pagi-pagi, lebih susah lagi disisirnya. Saya baru tahu. Ya kalau Anda disisir kan apa yang disisir kan? Pakai tangan pun juga udah oke. Saya baru tahu. Iya. Oh jadi cewek-cewek tuh sebelum tidur sisiran dulu? Mungkin ada yang gak sisiran juga, yang rambutnya udah bagus dari lahir. Karena banyak percampuran ini nih, bahan kimia di sini. Oke, jadi sebelum tidur sisiran dulu kah versinya Adin. Terus bangun tidur? Enggak, pas tidur rambutnya ke atas, di atas bantal. Ke atas gitu loh. Oh jadi biar nggak kusut ya? Biar nggak kusut. Oke. Oh berarti beda-beda ya. Tips kedua. Jadi kalau tidur rambut dikatasin di atas bantal. Anda kan tidur, Anda nggak tahu nanti tidur gimana. Iya kan kalau belok kanan juga. Ya nggak, dia kan nggak sadar ya biarin. Oh biarin. Nanti kalau pas sadar, aduh rambut gue benerin lagi gitu. Bangun tengah malam benerin rambut. Ya kan nggak sadar ini bodo amat. Itu yang kedua tuh. Yang ketiga pas bangun tidurnya paling. Paling sebelum mandi. Sebelum mandi. Iya. Sebelum mandi itu diapain Sisiran. dulu? Sisiran lagi. Ya mungkin kan mau keramas, jadi pas dikeramasnya enak kalau udah sisiran. Jadi nggak harus gini-gini loh, apa sih jemput. Kadang kusut. Kalau sama sih, misalnya kalau nggak disisir dulu juga pasti kusut. Tapi saya tipe orang bodo amatan. Jadi kusut ya. Tapi kalau Adin termasuk yang peduli banget. Iya, bahkan sebelum mandi sisiran dulu. Iya, karena kan rambut aku tipis. Iya. Jadi kadang kalau misalnya nggak sisiran tuh suka apa sih Kak, kayak ngegumpal. Oh iya, gitu. aku Itu tuh bakal copot jadinya kayak. Iya kayak rontok gitu. tuh. Ya jadi ngegumbalnya tadi kan susah nih. Iya, Jadi iya, makin iya, ditarik, iya. dia makin, karena kan rambut kalau basah tuh mudah banget rentan buat rontok dan patah. Kalau basah, kalau cewek ya. Iya, Makanya kenapa kadang apa sih namanya, kalau orang rambut basah disisir banyak banget rontoknya kan. Pas kering nggak terlalu banyak gitu. Karena kalau pas basah tuh mudah banget rentan. Kayak rapuh gitu ya. Iya. Wah, kayak orang yang habis putus. Rapuh banget. Cowok datang langsung sikat. Enggak ya. Kalau diikat ngaruh gak sih kalau rambut diikat terus ke apa namanya? Kerusaknya cepat gitu. Enggak ngaruh. Enggak ngaruh ya kalau diikat mah ya. Cuman pusing pasti sih. Hah? Seringan diikat kan pusing. Masa? Pas pakai karet ya. Masa sih?
Iya, aku mah pusing kalau kebanyakan diikat. Adin kayak gitu nggak? Pernah diikat nggak rambutnya? Aku suka diikat, cuman kan rambut aku tipis, Iya. jadi nggak berat, jadi tarikannya juga. Enggak terlalu. Iya, Nggak berarti mari kita bersepakat tentang hal itu ya. Oke. Ketebalan rambut. Tapi sekarang anak-anak muda jarang pakai karet. Pakainya jedai. Jadi digulung-gulung, dijepit. Aku juga Saya tahu jedai. Jedai itu singkatannya jepit badai. Oh, saya baru tahu loh. Iya tahu. Oh iya tahu. Mau beli. Masa tahuan saya sih laki-laki, sayanya minus dong nanti di sini. Oh, iya. Gak apa-apa. Nggak Taunya apa ya? kan sekedar jepit doang. Iya, nggak yang lain ya, Iya. nggak yang lain. Oke, mungkin diklarifikasi ya, jedai itu jepit badai atau bukan buat netizen yang tahu silakan ya di komentari. Oke. Barangkali ada yang tidak tahu jedai kan biar jadi tahu ya Iya, kan iya. gitu. Itu untuk coloring udah, terus juga modelnya udah. Untuk perawatan yang harus rutin dilakukan apa aja? Yang harus rutin ya? Yang harus rutin sih pasti Hermas ya. Hermes. Fungsinya adalah untuk Dia tuh ngenutrisi kayak vitamin rambut gitu loh. vitamin rambut. Kayak menutrisi banget. Jadi dia tuh bakal bikin lembut ke rambut tuh. Kalau sama conditioner pasti beda sih. Conditioner kan cuma ngelembutin. Kalau Oke. ini kayak menutrisi tuh, lebih menutrisi kayak Hermas tuh. Hermas juga sesuai kebutuhannya ya. Kebutuhannya misalkan dia rambutnya patah, kayak sering diwarna kan kadang ada yang sering patah Iya, ya iya, gitu. Itu Hermasnya beda. Jadi biar apa? Biar batangnya kuat gitu. Karena kan sesuai kebutuhan. Kalau yang abis diwarna pakai Hermasnya yang khusus warna. Jadi biar makin halus, warnanya tahan lama, lembut gitu loh. Dan pastinya ada vitaminnya gitu buat menutrisi rambut itu gitu. Kalau buat rambut yang mungkin sering di styling terus rusak itu beda-beda banget sih. Treatmentnya. Treatmentnya beda. Treatmentnya Kalau beda. di kita maskernya beda-beda. Makanya kadang rambutnya kusut nih pakai masker yang ini. Gitu. Oh, jadi untuk tipe rambut tertentu ada treatment tertentu. Iya. Oke. Jadi biar nanti dia misalkan nyisir pun juga nggak susah kayak seperti yang Adin bilang ya. Aduh sakit gitu. Iya kan ada kan yang kayak susah, apalagi kalau udah naik motor nggak diikat kan rambutnya langsung pas disisir sakit Iya, kan iya. gitu. Tapi di Berkibar. kita sekarang udah ada sisir buat anti kusut, jadi Masa sih? iya Teknologi sampai ngurusin sisir. iya pas aku coba sih emang nggak sakit dan enak. Sisir? Lembut. Jadi mengurangin rontok. Ah, Mengurangin oke. rontok. Itu enak banget. Mungkin itunya kali giginya jarang-jarang. Gigi sisirnya apa sih Oh namanya? dikira gigi apa gini? Gigi sisirnya. Iya, dia tuh modelnya lucu, banyak banget bentuk-bentuknya, cuman sisirnya kayak jarang-jarang gitu. Oh. Dan nggak sakit. Nggak gitu. sakit. Kadang aku tuh tipe yang kalau malas sisir aku tuh, makanya aku tuh sebenarnya kalau misalkan bodo amatan gitu. Jadi pas nanti Hermas baru aku rapiin tuh. Oh, Pas lagi setelah Hermas. Jadi aku pas mandi nggak jarang sisiran gitu. Pas mau tidur ya nggak harus sisiran. Paling kalau emang abis keluar aku sisiran gitu. Pas mau styling rambut pasti kan disisir ya gitu-gitu sih. Sisir-sisirnya nggak yang tiap ini disisir gitu. Oke, itu yang pertama Hermas. Terus perawatan berikutnya yang sering yang kayaknya wajib rutin apa lagi? Kayak Hermas itu juga udah cukup sih. Udah cukup ya? Karena kan ya vitamin rambut yang kayak pas aku bilang tadi setengah basah itu kalau setiap hari nggak apa-apa sih dikasihinya. Jadi dioles-oles di ujung-ujung rambut gitu. Jadi biar rambutnya nggak nggak kering. Yang pasti jangan sampai atas ya kalau vitamin, karena vitamin itu kan bentuknya oily ya. Iya. Jadi kalau sampai ke atas kan cepat lepek. Padahal tadi pagi saya keramas kok, siang saya udah lepek gitu. Karena sampai atas banget. Apalagi poni itu kayak ini banget gak sih kalau cewek tuh. Jadi kayak poni kan gini Iya, gitu. iya, Kalau poni iya. depan gini-gini terus kayak misalnya lepek kan dia jatuh. Iya, di Nggak ada gini-gini. volumenya kan Iya, gitu. Iya, itu volume penting ya untuk Iya, poni ya. iya benar. Jadi biar gini kalau panjang ya, kalau pendek biar kayak gini gitu. Oke, nah kalau dulu kan sempet tuh tren extension rambut. Sekarang masih tren ya sih? Masih sih, cuman Jarang. jarang kalau aku. Masih ada tapi jarang. Masih ada tapi jarang. Oke, kalau dulu yang Kalau di salon sih ada yang kalau buat datang terus misalkan dia mau krimbat, mau Hermas, ada sih beberapa yang orang datang terus rambutnya di extension ya. Tapi nggak banyak gitu loh. Cuman ada beberapa orang dan rata-rata tuh udah pelanggan gitu loh. Oke, Udah iya, pelanggan iya, stay-nya iya. Fomos pastinya. Oke. Nah, kalau si extension itu berarti perawatannya termasuk yang cukup susah atau biasa aja? Susah. Kalau karena kan dia itu ada besi ya kayak Iya. ring gitu kan untuk buat nyambungnya. buat di rambutnya kan buat nyambung kan. Kalau itu tuh ada servisnya gitu. Jadi misalkan dia udah kusut ya, udah kusut kan dicopot, di servis. Kadang ada yang maksa nggak di servis kusut, dia jadinya bakal ngegerumbel ya. Iya, betul. Soalnya aku pernah di extension juga. Pernah juga? Iya, pernah kemarin semester 1 pas. Alasan di extension adalah karena
waktu itu ceritanya udah panjang nih rambut segini. Iya. Terus potong nih di salon, mintanya layer tapi layernya layer bawah mbak ya, layer bawah terus di salah satu salon nih, terus pas dipotong tuh malah jadi kayak apa ya, kayak penyakitan gitu, tipis banget rambutnya. Oh, tipis banget akhirnya. Iya. Terus kayak kalau dicotok jadi aneh. Terus abis itu kan itu paling pendeknya segini, kalau layer kan gitu ya. Terus ini paling pendek segini, akhirnya nggak pede, aku potong lah segini. Terus habis itu segini makin nggak pede lagi, akhirnya aku extension tuh. Terus pas udah extension, aku kan extensionnya nggak pakai itu, nggak pakai ring, tapi pakai lem. Karena sekarang ada yang baru lagi kan Iya, dia pakai lem. Tapi itu aku bisa apa ya, kayak maintenance-nya tuh sering, bisa 2 minggu sekali, karena kusutnya kayak ini kan rambut di ini kan, di lem. Nah nanti tuh si rambut-rambutnya kayak ngegumpal di atas gini, jadi harus ditarik-tarikin gitu. Terus setiap 3 bulan sekali tuh harus itu lagi di servis gitu, katanya sih di servis gitu. Di servis lagi, dan akhirnya semenjak saat itu Anda tidak extension lagi? Udah panjang. Oh udah panjang soalnya. Tapi emang beberapa kalau udah keseringan extension dia pasti gak bakalan pede buat ngelepas sih, karena kan mereka kadang yang di extension tuh suka yang rambutnya pendek, karena rusak ya, karena jadi dia terpaksa potongnya gitu. Dan beberapa kali ada yang tipis gitu, dan dia nggak pede dengan rambut tipis gitu di extension gitu, biar tebel, ada yang biar panjang gitu. Kalau dicopot pasti dia langsung masang hari itu juga. Jadi di servis dulu pasang. Oke. Nggak bisa yang kayak di servis dulu aku tinggal ya gitu, besok nggak bisa. Kadang kebanyakan ada yang nggak pede gitu. Justru malah kalau keseringan kan nggak bagus kan, karena kan itu rambut jadi ketarik tuh. Takutnya malah sulit buat tumbuh gitu, kayak panjangnya gitu loh. Terus ada juga yang kalau misalkan sampai nggak di servis sampai bikin rambut itu yang dicantolin tuh patah loh. Karena kan ketarik. Oh iya. Jadi malah ngerusak si rambut aslinya gitu ya. Jadi emang untuk yang extension itu perhatiannya juga harus ekstra gitu ya. Ekstra banget. Oke. Nah, sekarang deh tips yang paling bisa dilakukan di rumah deh untuk cewek-cewek gitu supaya rambutnya kayak tetap bisa menjaga penampilan. Dari Adin dulu boleh? Kalau kata aku sih hair mask sih. Hair mask. Itu penting. Kalau bisa sesering mungkin. Sesering mungkin. Karena aku pun sesering mungkin bisa sehari sekali. Kadang kalau misalkan mungkin biar tambah sehat kali. Iya. Terus kayak rambutnya jadi kayak nggak usah dicatok juga udah lurus. Udah lurus lagi. Udah rapi gitu. Udah rapi. Nggak usah catokan lagi. Kadang kan kalau kita di rumah aja kan sekarang lagi ini ya di kuliah di rumah, apa di rumah. Jadi kayak apa namanya? Jadi kita kan jarang keluar. Itu bener-bener waktu buat ini recover rambut lagi. Dimanfaatin ya. Dimanfaatin lagi untuk rawat rambut, badan, muka semua tuh lagi waktunya sih sekarang menurut aku. Kayak maskeran, terus kayak misalkan rajin-rajin pakai, aku sih suka pakai minyak kelapa gitu di ujung-ujungnya biar minyak kelapa. Minyak kelapa. Jadi mama suka kehilangan minyak kelapa karena Anda ya. Bukan minyak kelapa yang itu ya. Ada minyak kelapa yang khusus. Oh iya, coconut oil ya. Nah, kalau enggak pakai aloe vera di masker-masker gitu kan, ada juga masker yang udah ada aloe veranya gitu. Jadi diide-idein aja sih buat rambut, yang penting sehat gitu, nggak kering. Soalnya kan udah sering catokan nih kemarin-kemarin, jadi sekarang waktunya kayak udah buat recover lagi gitu. Oh oke. Dan kalau kuliah online berarti Anda juga tetap Enggak ya? Kuliah online aku nggak mandi. Mandi pun enggak. Yang waktu itu dia sampai bawa laptop loh. Lagi diwarnain rambutnya. Iya, lagi nyalon sambil kuliah online. Ada kelas gitu, terus kameranya nggak dinyalain. Ide bagus demi 2021 glow up. Iya. Ngewarna rambut, yang datang absen, datang kelas. Iya, oke. Anda berarti tetap ini ya membuat tetap berjalan berdampingan antara kecantikan dan pendidikan ya. Oh iya. Nah, kalau bisa kenapa tidak? Nyalon bawa laptop sambil kuliah online. Kalau dari Kak Vita, apa yang mau di-share buat orang yang emang pengen rambutnya tuh sehat gitu, bagus juga? Yang pastinya kalau emang udah parah banget kayak di ujung rambut kan suka yang parah nih, ya nggak masalah buat dipotong dikit-dikit kalau emang misalnya nggak mau kebanyakan, cuman rapiin lah gitu. Jadi nggak ganti model, tapi kayak ngerapiin jadi yang ujung makin kebuang. Takutnya nanti kalau model namanya bercabang itu makin lama makin naik. Nanti takutnya susah buat cabangnya naik ke atas. Iya kayak jadi rambut tuh belah. Bisa ditarik dua gitu. Seriusan? Serius. Oh, jadi rambut itu nanti kan bercabang dikit ya, nanti nggak dipotong dia lama-lama makin ke atas. Makin ke atas. Jadi rambutnya kayak tadi, kayak Adin bilang bisa dibelah gitu.
Oh iya, kan bercabang namanya juga bercabang. Dan itu tuh kalau udah ke atas kan nggak mungkin orang mau dipotong sampai atas. Nah makanya kalau udah kayak sedikit gitu dirapin aja. Jadi nanti plus ditambahin sama hair mask. Kalau misalkan orang yang berkesibukan pulang kerja capek, mungkin pulang dari kegiatan capek kan nggak mungkin maskeran gitu kan, yang nggak masalah misalkan seluang-luang waktunya. Cuman kalau setiap hari nggak masalah, seminggu mau 3 kali 4 kali nggak masalah. Kadang kan ada yang nggak sempat di rumah padahal dia punya nih, ke salon pun nggak masalah, apalagi mau ke Fomos. Oh iya. Oke, dan terakhir ya, untuk cewek-cewek sebaiknya nyalon berapa minggu sekali, berapa hari sekali, berapa bulan sekali? Pengennya sih setiap hari. datang terus, biar ketemu terus. Kapita dari Fomos bilangnya harusnya setiap hari. Kalau Adin sesering mungkin. Karena untuk bikin pede gitu. Kalau udah keluar salon tuh pede. Ada loh cuman mau ke arisan cuci catok gitu, atau mungkin mau ketemuan nih, kan kita samping sama CSB ya. Jadi mau ke mall nyalon dulu gitu. Karena kan males kalau keramas keringin sendiri, apalagi kalau kayak gini kan udah panjang nih, lama keringnya. Mending ke salon jadi cuci catok. Wow. Udah tinggal duduk, main HP, tahu-tahu selesai. Tahu-tahu selesai. Oke, laki-laki di luar sana berjuang untuk jadi kaya raya supaya punya wanita yang bisa merawat rambutnya ya. Aduh, mau ditambahin apa? Karena kan lagi pandemi kayak gini kan kadang beberapa ya namanya salon banyak yang bertahan ya gitu. Banyak buat yang ini gimana sih memutar balikan otak tuh buat namanya orang usaha kan pasti ngaruh banget. Tapi kita mah alhamdulillahnya Fomos nih lagi pandemi kayak gini, tapi tetap maksudnya bersyukur karena omset makin naik gitu loh. Mungkin karena tepuk tangan yang di luar sana. Karena mungkin kan, nah sekarang kan udah dunia digital ya, manfaatin lah Instagram, WhatsApp gitu. Jadi kan misalkan mau nyalon, kita ada home service juga sih. Jadi misalkan tapi ada minimal juga, jadi nggak harus yang ini mau cuman cuci catok mungkin nggak bisa gitu. Kita datang aja karena untungnya di Fomos tuh kita menyediakan udah ada standar protokol kesehatan dari L'Orealnya gitu loh. Jadi kita tuh kan kebanyakan orang mau nyalon, aduh bersih nggak ya, higienis nggak ya, apalagi di saat seperti ini ya gitu, betul. Pasti itu yang dicari nomor 1 gitu lah. Kadang kan apa sih mereka kalau lihatnya nggak bersih, nggak ini gitu kan, mereka pasti nggak mau datang gitu loh. Dan saat ini mereka balik lagi berarti percaya kalau Fomos tuh emang udah menetapkan standar khusus gitu loh. Dan yang pastinya salon-salon di Indonesia juga pasti semua menerapkan standar khusus sih, standar tinggi. Khusus untuk protokol kesehatan. Iya benar, kita sediain sanitizer, kita misalnya abis ada tamu kita semprot apa. Dan yang pastinya sih tamu-tamu juga mengerti sih, maksudnya bukan buat kita tuh ngejudge kalau ini orang gini-gini enggak. Pasti mereka ya buat kepentingan bersama, kebaikan bersama. Kayak sisir apa, pokoknya kita sebisa mungkin harus benar-benar higienis. Dijaga. Kebersihannya. Kita kan nggak tahu gitu, maksudnya orang ini gitu. Wow. Kalau Adin termasuk yang ngerasain juga pas datang ke Fomos sebegitu rupa pelayanannya? Aku sih ngerasa mbak-mbaknya baik banget. Kadang kan bete juga kalau nyalon mbak-mbaknya pada jutek, mau apa potong, kalau potong cuma gini-gini doang, atau enggak kalau lagi kerembet nih, dipijit aja. Maksudnya kita kan sendiri juga nih, maksudnya ngobrol, interaksi gitu kan. Mbak-mbak tuh baik-baik semua enaknya. Iya, jadi bisa diajak curhat ya. Terus enak sih, tempatnya bersih, dingin, wangi, enak. Oke, jadi nyaman. Itu yang dicari sama Adin ketika datang ke Fomos adalah kenyamanan. Oke, terima kasih berarti udah ngobrol-ngobrol di Pilar Radio, udah ngobrol-ngobrol di Talk Slow ya. Selamat menjaga kecantikan masing-masing. Kalau saya tipenya kayaknya cuek deh. Cuek. Karena kerjaan numpuk, jadi kadang datang udah langsung ada tamu, aduh nggak siap, nggak dandan, nggak apa, udah capcus gitu langsung hajar. Oke, jadi buat yang nonton juga jangan lupa untuk selalu subscribe, terus juga komen dan like setiap video yang diposting di YouTube Pilar Radio Channel. Talk slow, kita talk tapi slow.